Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Hartini SPD, calon guru penggerak angkatan 10, UPTD Sadik SDN Ajung 3 Kabupaten Jember. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata terfokus modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Adapun latar belakang aksi nyata yang saya lakukan pada diseminasi ini yaitu hal yang menjadi dasar saya melakukan aksi nyata di sekolah adalah ingin mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan budaya positif diharapkan dapat membentuk karakter murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Adapun tolak ukur dari kegiatan ini adalah siswa mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati oleh seluruh warga kelas. Berikutnya, siswa mampu menerapkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati secara berkelanjutan atas kesadaran diri sendiri. Dalam kegiatan diseminasi aksi nyata ini terbagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas yang dilakukan antara guru dan siswa. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu diseminasi budaya positif di hadapan rekan-rekan guru sejawat. Dalam kegiatan membuat keyakinan kelas yang dilakukan antara guru dan murid, yang dilakukan pertama kali yaitu mengajak murid melakukan curah pendapat tentang keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama. Menempelkan hasil pendapat murid di papan tulis. Mengubah kalimat bernotasi negatif menjadi kalimat positif. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan. Membuat keyakinan kelas bersama siswa. Kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas kita yang betul-betul disepakati dan dibuat dari hati. Jadi ketika kalian menuliskan nanti, kalian betul-betul menuliskan dari hati apa yang menjadi harapan kalian terhadap kelas kita. Jadi bukan sekedar main-main. Yang kemudian kalian buat, kemudian dilanggar dengan tanpa ada rasa tanggung. Jadi yang kalian tuliskan nanti adalah buku kita kalian menuliskan satu kata yang menjadi harapan kalian agar kelas kita pada saat pembelajaran. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita akan membagikan satu lembar kertas satu persatu. Silakan kalian tuliskan apa yang menjadi harapan kalian, sebuah kesepakatan yang ingin kita lalui bersama pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam keyakinan kelas maupun sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah ataupun kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan mudah diterapkan dalam lingkungan sekolah.
Membuat keyakinan kelas antara guru dan murid merupakan bagian dari disiplin positif. Di dalamnya mengandung hal-hal dalam penerapannya, yaitu disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan, menanamkan motivasi pada diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Berikut panduan bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, guru bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dengan menggunakan kalimat positif, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Contoh, saya ingin ketika pembelajaran semua siswa disiplin, disiplin. Harapan kita itu. Ya. Contohnya seperti yang tadi dicontohkan, ketika pembelajaran guru, maka monggo Bapak Ibu tidak menghubungkan sampai atas pembelajaran. Apalagi Bapak Ibu bisa lagi izin ketika waktu kegiatan Pak dan kan ketika mengerjakan seperti itu. Dalam kesepakatan kita buat dengan kesadaran diri, kita hormati bersama-sama, bukan dibuat kemudian untuk dilanggar. Kenapa butuh perbarui? Karena dalam buku evaluasi seperti yang kita, keyakinan kelas kita yang sudah dibuat baru-baru itu kebanyakan kamu langgar.
Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif bisa diterapkan dengan menjalankan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kesepakatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi harapan Bagas terhadap kelas kita bagaimana? Kalau Alia itu nggak bisa kalau belajar rame, pasti kalau yang rame dia mesti marah, soalnya nggak konsen. Nah itu kan ketika misalnya nih Raska kalau temannya rame dia nggak bisa belajar, itu pasti marah, pasti emosi. Teman-temannya rame, nah itu kan mengganggu sekali. Jadi dia akhirnya mengeluarkan kesepakatan kelas, saya ingin. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dengan disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Dimensi yang keempat, kreatif. Dimensi yang kelima, bernalar kritis, dan dimensi yang keenam, mandiri. Motivasi perilaku manusia terjadi yang dianggap sebagai motivasi eksternal yang merupakan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti contohnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hal ini dianggap sebagai motivasi eksternal yang bersifat jangka pendek. Sedangkan motivasi perilaku manusia yang merupakan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, salah satunya keyakinan kelas adalah satu keyakinan yang dibuat bersama dan dipatuhi bersama dengan tujuan untuk menjadikan peserta didik kita menjadi anak-anak yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dengan yang berupa keyakinan kelas. Motivasi internal yang dipercaya akan memberikan pengaruh jangka panjang yang akan menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal akan memberikan dampak yang lebih lama, dampak yang lebih panjang. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan motivasi internal, maka kita perlu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman seperti mendisiplinkan siswa, namun pada hal ini hukuman akan memberikan identitas gagal pada siswa. Hukuman merupakan sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, ada rasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Korban juga mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan pada identitas sukses, makna disiplin itu terdapat pada konsekuen dan restitusi. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi, ada rasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek,
Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Namun pada restitusi, restitusi merupakan sebuah pilihan. Jadi di sini ada semacam choice theory, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak juga mendapatkan penguatan. Pada contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaan yang terjadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Ini dianggap sebagai hukuman. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Hal ini dianggap sebagai konsekuensi. Sedangkan pada restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru bersikap terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika pembelajaran berlangsung, teman-teman tidak ramai. Nah, yang lainnya gimana sepakat? Ya, jangan ramai, aku tidak konsentrasi kalau ramai. Nah, kamunya, temannya yang ramai itu nggak sadar. Ternyata keramaiannya itu mengganggu temannya. Maka dibuatlah kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Nanti di akhir kita tanda tangani bareng-bareng. Ya, semuanya sepakat dan tanda tangan bersama. Jadi kalau kamu sudah tanda tangan, berarti kamu punya rasa tanggung jawab untuk apa anak-anak? Untuk menjalankan, ya nggak? Sudah? Oke. Ya, yuk, guru baca. Dari naskah, tidak berkata kotor dan akan berharap, dan aku berharap kelas ini menjadi tertib. Kira-kira kalimat positif yang cocok apa ya? Tidak berharap, tidak berkata kotor. Berarti kalau tidak berkata kotor itu ya sayang terhadap teman. Ya, ya kan? Kalau tidak berkata kotor berarti kalau dijadikan satu kalimat yang lebih dalam, berarti gimana? Oke. Apa sayang terhadap teman, apa saling menghargai? Yang lebih cocok saling menghargai apa sayang kepada teman? Yang saling menghargai kan tuh. Oh, lebih banyak. Berarti kalimatnya adalah saling menghargai. Oke. Terus ya, saling menghargai. Setiap anggota, setiap anggota kelas saling menghargai. Oke. Oke ya, sudah disuruh tentang. Dari Arif, izin ketika ke kamar mandi. Amar, tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Bagus, tidak membuang sampah. Bagus, tidak membuang sampah di loker. Udah ya? Kelas ya sudah. Arif, izin ketika keluar ke kamar mandi. Terus tidak boleh makan minum di kelas saat pelajaran. Amar, tidak membuang sampah di loker. Ini kalau dirangkum jadi satu kalimat, kira-kira kalimatnya apa? Jadi kalau membuat kesepakatan kelas itu harus dibuat kalimatnya itu yang mudah diingat. Ya, mudah diingat. Saya sekarang mau tanya, peraturan sekolah dengan keyakinan kelas itu sama apa beda? Beda. Kalau peraturan kelas itu sekolah itu sudah ada. Siswa wajib mengikuti, ya itu peraturan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu siapa yang membuat? Ya, siswa dengan guru. Namanya juga keyakinan, kesepakatan. Jadi buatnya ya bareng-bareng.
bullying ya. Kita masukkan ke poin 3, no bullying. Kemudian Karina, saya ingin ketika pembelajaran disiplin, tidak makan, tidak rame, disiplin. Fokus, saya ingin disiplin, tertib, tidak makan-makan. Alicia, ini berarti sering melihat temannya makan. Iya, marah lagi, Bu. Iya. Tidak boleh berkata kotor kepada Safira. Yo, ini no bullying ini, sudah kelihatan ini. Berkata kotor. Saya ingin kelas menjadi disiplin, tidak ada pembulian. Sabrina. Terima kasih Sabrina sudah berbicara ya. Saya inginkan adalah kelas kita tertib, disiplin, fokus. Dirza. Ibam, tidak boleh guyon ketika pelajaran. Mantap. Harapanku adalah tidak boleh bullying. Fernando. Ingin semua siswa tertib jika melanggar menyikat WC. Faiz, disiplin, tidak boleh bully teman. Ini teman-temannya ini suka bully-bully nih anak-anak. Siapa yang suka bully-bully? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Empat, tidak buang sampah sembarangan. Tidak, no. Berarti kalau kita menghilangkan kata tidak, berarti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Karena kita kalimatnya harus positif, jadi nggak boleh ada kata tidak. Menjaga kebersihan. Kalau no bullying ini berarti ya, saling menyayangi ya. Saling menyayangi teman. Menyayangi teman. Ya, berarti ini no bullying sudah. Lagi ini teman-temannya sudah mulai bersuara nih, berarti banyak suka loro ini. Aku mau siswa di sini tidak rame, tidak ngomong sendiri, karena menganggap aku mau siswa tetap tertib dan disiplin. Itu sudah ada ya, disiplin. Poin berikutnya adalah tertib. Oke, tertib masuk ya. Kemudian tidak boleh makan-makan saat belajar. Lana nih, Lan. Siapa yang sering makan-makan ini? Pas di bawah pergi mulai robu kamu itu. Tidak menjaga diri. Karmuri. Fokus disiplin, tertib, tidak makan-makan saat pelajaran, izin ke belakang. Nih, ini ya, sudah masuk ya. Hargai, disiplin, saling menyayangi teman, menjaga kebersihan, tertib. Kemudian kan sesuai jadwal. Ini namanya disiplin dan tertib. 12, tidak boleh omong sendiri saat guru menjelaskan. Mantap, 12. Iya, fokus. Oke. Sudah, semua poin sudah masuk. Yang menjadi harapan kalian sudah merangkum di sini menjadi yang namanya keyakinan. Oke, nanti buku ketik, kita gunting bareng, kemudian ditempel. Setelah itu guru akan pasang di salah satu yang mudah dilihat sama anak. Setelah itu ditandatangani bareng-bareng. Oke, begitu ya. Terima kasih anak-anak atas atensinya. Lanjutannya adalah guru akan ketik dulu. Ketik dulu supaya rapi tentang keyakinan kelas kita. Terima kasih. Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum guru close, kita lanjut ke pelajaran. Anak-anak cek dulu. Di situ poin-poinnya anak-anak sudah sepakat apa belum? Yang menjadi harapan hari ini sudah guru rangkum ini ke sini. Terima kasih anak-anak. Ini sudah. Menurut kalian bagaimana ini? Sudah oke? Ada yang mau ditambahkan? Sudah tidak ada. Barusan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernando Dava, siswa kelas 4A dari SDN Agung 3. Saya senang sekali saat membuat keyakinan kelas bersama Bu Guru. Selain seru, dengan membuat keyakinan kelas bersama, kelas menjadi tertib dan lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata diseminasi budaya positif. Yang pertama sengaja saya awalkan untuk rapat biar semuanya bisa ikut. Jadi sekaligus ini adalah suatu bentuk dukungan kita supaya kita memotivasi daripada apa yang diajarkan oleh guru ini dan selamanya. Dan mudah-mudahan tapi ini SBG-nya saya skip langsung kepada materi, yaitu saya ingin forum diskusi ini interaktif nih Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu. Pemberian hukuman dapat disebutkan siswa Bu, karena supaya siswa tahu bahwa mereka apa yang mereka kerjakan itu kurang tepat atau salah. Hanya saja bentuk hukuman itu tidak harus berbentuk fisik, kemudian tidak ada kaitannya dengan kekerasan. Jadi hukumannya itu adalah hukuman yang membangun, kemudian hukuman yang menciptakan anak-anak itu menjadi lebih termotivasi dalam belajarnya. Baik, terima kasih. Baik, menuju pada statement yang berikutnya. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Setuju. Saya kunci dulu ya jawabannya. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Saya ingin minta satu alasan atau pendapat jika guru itu harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Satu saja. Siapa nih? Pak Kris mungkin. kalau kita setuju, Ya, setuju atau tidak semuanya? Ya, maksudnya semuanya. Kalau saya setuju, setuju ya. Apa pendapatnya? Murid yang bermasalah harus diberikan solusi. Saya setuju sekali karena saat ada murid kita yang bermasalah, entah itu dari tingkat akademis atau akademisnya, solusi terbaik adalah pada saat benar-benar memberikan pada anak tersebut. Jadi solusinya ya kita harus ada solusi. Kalau tidak ada solusi, ya berhenti di situ. Ya, artinya seperti itu. Simpel saja sebenarnya. Jadi memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Jadi harus ada cara untuk menyelesaikan masalah terhadap murid-murid kita, baik itu secara personal maupun general. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris atas jawabannya. Saya uji dulu ya. Ini pemanasan dulu istilahnya Bapak Ibu. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Setuju. Nilai. Jadi di dalam positif, disiplin positif yang tadi digambarkan yang maksudnya belajar, di situ ada hal-hal yang lebih luas lagi. Kemudian memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Next, Mbak. Nah, ini adalah jabaran-jabaran dari disiplin positif. Cara menerapkan disiplin positif yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menimbulkan nilai-nilai kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
menanamkan motivasi pada diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Lanjut, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Terkadang manusia itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ini contoh, ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang misalnya dari terlambat itu tadi, mereka beralasan C. Ini salah satu perilaku manusia yang tiba-tiba muncul karena suatu kondisi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kamu kalau bisa jawab ini nanti tak kasih permen atau tak kasih uang. Nah, ini kan motivasi yang dari luar, eksternal. Kemudian di sini yang kita munculkan adalah bagian ini. Jadi orang yang mereka inginkan yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Yang kita perlu tumbuhkan adalah motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Karena motivasi eksternal itu sifatnya jangka pendek, seperti takut dihukum, takut dimarahi. Ini menjadi berhenti di situ. Tetapi ketika nilai motivasi internal itu muncul di diri mereka, tidak perlu dibegitukan, karena yang namanya belajar itu kan sepanjang hayat. Nah, itu yang perlu kita tumbuhkan pada peserta didik kita. Lanjut, Mbak. Motivasi internal itu grafiknya akan menjadi grafik naik. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini kita perlu menghindari yang namanya hukuman, pemberian penghargaan yang berlebihan, agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri siswa. Kalau sekali waktu tidak apa-apa, sekali waktu boleh diperbolehkan. Tapi kalau terus-menerus nanti anak-anak akan berujung pada ketergantungan itu tadi. Next, Mbak. Nah, Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi itu akan menghasilkan hal-hal seperti ini. Kelihatannya hukuman itu nantinya akan seperti mendisiplinkan, tapi jatuhnya akan pada terjadi identitas gagal. Misalnya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Otomatis itu akan menimbulkan sakit hati dalam hati anak-anak. Tidak nyaman, kemudian dan sifatnya akan berjangka panjang. Korban juga mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ketika kita menerapkan hukuman akan terjadi yang namanya identitas gagal. Kemudian konsekuensi, hal-hal yang ditimbulkan dari sebuah konsekuensi itu rasa ketidaknyamanan. Kemudian ini contoh yang terjadi, yang saya juga pernah mengalami yang namanya konsekuensi itu juga menimbulkan rasa tidak nyaman setelah saya menggali lebih dalam. Bagaimana dengan restitusi? Restitusi itu merupakan sebuah pilihan, menguatkan murid dalam jangka waktu yang lebih panjang. Korban juga mendapatkan ganti, murid juga akan mendapatkan penguatan. Jadi harapannya memang guru itu diarahkan pada yang restitusi ini, tidak pada yang sesekali mungkin ya kita memerlukan, namun lebih diarahkan pada yang restitusi karena efek yang ditimbulkan itu lebih berjangka panjang. Next. Baik Bapak Ibu. Nah, saya ingin Bapak Ibu membedakan mana yang disebut sebagai hukuman, mana yang disebut sebagai konsekuensi. Kira-kira nih kalau tindakan guru mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat, kira-kira itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali tanpa terlambat. Membersihkan
menjawab 15 kali? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Berjemur di lapangan. 12. Murid diminta telanjang kaki sepanjang. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Next, Mbak. Nah, ini penjelasan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah, ditentukan dari guru, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, baik itu berupa fisik maupun kata-kata. Itu hukuman. Jadi kita yang menentukan satu arah. Sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana. Ada kesepakatan antara murid dan guru. Biasanya kan seperti itu. Ya Bu, kalau anu dihukum Bu dan sebagainya. Itu kan satu kesepakatan yang timbul antara kita dan guru. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompoknya nanti dengan identitas yang lebih kuat. Salah satu contoh. Misalnya terlambat. Datang, maaf Bu, saya terlambat. Sekarang jam berapa? Coba dilihat jam berapa? Jam 8. Biasanya kalau masuk sekolah jam berapa, Nak? Jam 7. Kenapa sampai seperti itu? Bu, tadi malam saya lalu ya kesiangan. Sana lari, itu kan satu hukuman ya. Tapi ketika bagaimana kesepakatan kelas kita? Bu, kita harus kesepakatan di sekolah kita bagaimana? Masuknya jam 7 Bu. Lalu menurut kamu, kalau kamu datangnya jam sekian, apa yang terjadi? Ya Bu, maaf. Jadi kita menumbuhkan satu kesadaran seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Ini hukuman. Guru marah dan murid takut. Ini hukuman. Konsekuensi, guru memberikan mengerjakan PR saat istirahat sebanyak 3 kali lipat karena tidak. Ini contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Sedangkan pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas kita. Jadi kesepakatan kelas yang terjadi antara guru dan murid yang kita lakukan di dalam kelas itu kita ikatkan kembali untuk menggugah kesadaran mereka sehingga yang dinamakan motivasi internal itu muncul terhadap diri anak-anak. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Memang ini diterapkan itu tidak instan hasilnya, tidak langsung, tidak. Namun sedikit demi sedikit potensi mereka akan keluar. Karena yang kita omong generasi sekarang dengan generasi kita yang dulu itu berbeda. Maka kita memerlukan satu strategi yang berbeda pula penanganan terhadap yang namanya Gen Z itu tadi. Kalau di generasi mereka akan menjadi, tetapi ketika kita ambil hatinya, kita gugah kesadarannya, itu akan muncul. Memang tidak instan. Saya mencoba, saya juga menerapkan di kelas saya, itu memang tidak instan saya amati. Tapi proses tersebut berkelanjutan. Next, Mbak. Baik, di sini ada 5 posisi kontrol. Tadi kan genggaman tadi itu adalah posisi kontrol. Guru itu punya posisi kontrol 5 macam. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman dan ada sebagai manajer. Ya, penghukum, guru penghukum tadi yang satu arah tadi. Kemudian pemantau, kalau guru sebagai pemantau itu pasti punya data. Kamu sudah terlambat berapa hari? Pada hari ini kamu terlambat, hari ini tanggal sekian ini. Itu sebagai pemantau. Jadi guru tersebut sudah punya data terhadap siswa tersebut. Pada pembuat rasa bersalah, guru akan mengatakan seperti ini. Kamu bisa nggak sih? Kamu nggak kasihan ya sama bu guru? Bu guru itu nanti kalau ditegur bapak kepala sekolah bagaimana? Masa kamu nggak kasihan sama bu guru? Nah ini membuat rasa bersalah kepada siswa tersebut. Kalau menjadi teman, ya dah, nggak apa-apa. Besok lagi, dia ulang lagi. Nah ini kita memposisikan diri kita sebagai teman. Namun yang diharapkan adalah guru memposisikan dirinya sebagai manajer, menggugah nilai-nilai kebajikan itu tadi supaya keluar kepada anak-anak. Memang tidak instan, tetapi ini akan memberikan efek yang lebih panjang terhadap peserta didik kita. Jadi seperti itu.
Mungkin kita di kelas memang menghadapi berbagai macam permasalahan. Tetapi dengan hadirnya solusi menggunakan segitiga restitusi, insya Allah bisa menjawab setiap permasalahan yang kita hadapi di dalam kelas. Entah anak itu berulah dengan model bagaimanapun, karena di dalam kalimat memposisikan guru sebagai manajer, itu kita akan mengeluarkan kata-kata yang positif yang memberikan penguatan kepada peserta didik. Jadi tidak sebagai penghukum. Kalau penghukum langsung lari, catat, nah, seperti itu kan penghukum kita nggih. Memantau berapa kali kamu tidak mengumpulkan PR dan seterusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol. Kita punya kontrol membuka paradigma tersebut terhadap yang namanya budaya positif. Dalam tampilan video berikut ini, Bapak Ibu akan melihat 5 posisi kontrol restitusi. Apakah guru tersebut sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa membedakan keputusan apa yang akan diambil untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada penghukum, ketika kita guru memposisikan sebagai penghukum, maka kita akan mengatakan seperti ini. Ketika kita sebagai pemantau, maka kita akan mengatakan kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, dan seperti itu. Pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, kecewa sama kamu. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, jangan begitu, nah seperti itu. Nah, ketika kita memposisikan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Jadi kita menanyakan kembali pada pribadi tersebut. Itu pasti dijawab sama anak. Saya pernah mencoba menerapkan ini. Kamu tahu kesalahanmu di mana? Ya Bu, saya tidak ini. Jawab, anaknya tuh jawab. Terus bagaimana selanjutnya? Ya Bu, saya berjanji akan memperbaiki. Jadi seperti itu. Saya mencoba, saya ingin tahu apa sih efeknya dari segitiga restitusi itu. Kita unggah ya kesadarannya. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Ya Bu, saya sadar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Mbak. Jadi ini Bapak Ibu ya, posisi kontrol sebagai posisi kontrol yang diharapkan di kurikulum Merdeka itu adalah sebagai manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab pada perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini menguatkan. Anak itu diajarkan untuk mencari solusi pada permasalahan sendiri, bukan kita yang ngasih solusi. Kita juga kesadaran mereka supaya mereka tahu untuk menarik untuk menghadapi permasalahannya diri sendiri. Karena yang diharapkan dari kurikulum Merdeka ini adalah jangka panjang. Siswa tersebut ketika terjun di masyarakat siap menghadapi perubahan-perubahan yang demikian cepat. Jadi mereka punya ketangguhan yang ya ini dasarnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer, mereka juga bisa jadi manajer untuk dirinya sendiri. Mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan untuk diri mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Dari sini, dimana saya belum menanyakan yang pada pandangan kok saya ngajak ke sini. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan, saya jawab semampu saya di Bapak Ibu karena saya juga masih belajar di sini. Biar tidak satu arah, maksudnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini Bapak Ibu. Lanjut ya Mbak. Nah ini Bapak Ibu, kita usahakan pada kurikulum Merdeka ini salah satu cirinya adalah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi di sini guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau peraturan sudah ada di sekolah ini, namun kita buat satu keyakinan bersama antara guru dan siswa yang disepakati bersama yang muncul dari anak-anak, bukan kita. Muncul dari anak-anak, istilahnya curah pendapat, kita tampung semuanya, kemudian kita buat menjadi satu keyakinan kelas yang kemudian ditandatangani oleh semua warganya. Jadi buat, kemudian ya ditandatangani oleh anak-anak. Jadi seperti itu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Saya juga buat, tapi tidak banyak, karena anak-anak kalau terlalu banyak itu lupa. Jadi saya buat 3 agar tertib, disiplin, fokus. Kemudian saya buat akronimnya, tikus disiplin. Tikus disiplin, saya buat akronim. Jadi tikus itu dari kata fokus, tertib. Fokusnya itu fokus, disiplin. Jadi tikus disiplin supaya anak-anak mudah ingat. Jadi seperti itu. Lanjut Mbak. Nah ini bagaimana membentuk keyakinan kelas.
Ini ya, caranya yaitu memang lebih abstrak daripada peraturan yang ada di sekolah. Kadang-kadang memang anak-anak itu, Bu, tidak mau ngolong-ngolong sama orang tua, itu pasti muncul seperti itu. Kemudian kita perlu melakukan ini sedikit saja biar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Jadi setelah curah pendapat dari anak-anak, kita harus merangkumnya menjadi satu pernyataan yang di dalamnya sudah menganut nilai-nilai universal tersebut. Kemudian dapat diterapkan di kelas, jadi mudah diingat, mudah diserap oleh anak-anak. Dan kita tinjau dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita terus melakukan kontrol tersebut. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Itu salah satu yang pasti muncul, nggak mau ngolong-ngolong sama orang tua, Bu. Jadi seperti itu, pasti itu, karena itu memang kayak problem anak-anak gitu. Semua warga harus hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini kita melakukan floor kepada anak-anak, curah pendapat istilahnya seperti itu. Kita mengajak anak-anak untuk berani ngomong. Jadi tidak hanya satu arah. Jadi kita menggugah anak-anak untuk mau ngomong gitu, Bapak Ibu. Lanjut, banyak ya Bapak Ibu. Nah ini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini adalah guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan 3 tahapan yang disebut menstabilkan identitas, ada validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Jadi step-stepnya adalah menstabilkan identitas itu dengan menanyakan tadi. Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu apa yang sudah kamu lakukan itu apakah seperti itu? Jadi seperti itu, kita stabilkan dulu identitas, kemudian validasi tindakan. Menurut apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, dengan kesepakatan kelas kita yang kamu lakukan itu? Jadi seperti itu. Jadi ada 3 step Bapak Ibu ya, untuk kita memposisikan diri kita pada segitiga restitusi. Next Mbak. Terima kasih. Salam guru Mbak. Jadi Bapak Ibu, itu tadi adalah hasil saya belajar terfokus pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sedikit ilmu ini istilahnya berbagi Bapak Ibu ya. Berbagi, saya juga masih belajar. Semoga memberikan manfaat pada Bapak Ibu semua juga pada sekolah kita. Terima kasih, saya ini dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada baik pendapatan itu karena tidak ada lagi yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan kesehatan kita selama kegiatan kita itu dan kami bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ambil tempat di mana?